pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada minggu pagi hari ini kembali boleh memuji Tuhan walaupun secara online di rumah masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak kita untuk masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat 1-2. Mari kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, mari sembah sujud padanya. Tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir. Yesus Kristus hadir dalam rumah ini, hai dengarkanlah sabdanya. Umat yang ternebus, dosanya dihapus, hatinya terhiburlah terus. Pujilah namanya, umat yang telah bebas dari segala dosa. Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian yang kedua, Puji Nama Tuhan. Semua makhluknya, puji
Tuhan. Nama Yesus menanggung segala ketakutan. Nama Yesus menenangkan segala ketakutan. Terdengar Yesus memanggil mereka yang berdosa. Puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Puji namanya, puji namanya, puji akan nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Kau masih memberkati kami. Terbukti kami boleh ada pagi hari ini boleh kembali datang beribadah bersama-sama walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan masih memberkati setiap kami. Tuhan berkati setiap kami sehingga pada saat kami memuji Tuhan, kami boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Pada saat mendengarkan firman Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mengerti untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Berkati setiap kami Tuhan supaya kami tetap semangat boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Kami mau berdoa biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini. Selanjutnya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Terima kasih Tuhan, di atas ini ampuni kesalahan dan dosa kami supaya kami layak untuk datang ke hadapan-Mu. Di dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengangkat kembali pujian bagi Tuhan, Hatimu Ada Bagiku. Yang telah kupindah, dari yang telah pikirkan, semana Engkau sediakan dalam hidupku. Dapat aku dapat aku menghitungnya. Sekarang kasih-Mu ya Tuhan
yang telah kupikirkan. Engkau sediakan dalam hidupku. Dapat aku mengukurnya, dapat aku menghitungnya. Besaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita dengan penuh kerendahan hati datang kepada Allah memohon belas kasihan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita berdoa memohon belas kasihan pengampunan Allah. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah Halik langit dan bumi, Allah pemilik kehidupan kami, saat ini kami datang ke hadapan-Mu memohon belas kasihan-Mu, memohon kemurahan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengaruniakan pengampunan bagi setiap kami. Kami sadar dan kami menyesali akan setiap dosa-dosa serta pelanggaran kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan Maha Pengasih, ampunilah kami, sucikan, tahirkanlah kehidupan kami, layakkan, perkenankanlah kami di hadapan-Mu. Sembuhkanlah kami dari sakit karena dosa dan pelanggaran kami. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, mari Engkau jamah lawat setiap kami, tolong dan kuatkan kami, supaya kami tidak jatuh kembali dalam dosa yang sama, dalam pelanggaran yang sama. Beri kami kekuatan untuk mengalahkan tipu daya setan, kuasa si jahat yang sering sekali membuat kami jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya dan kami terima pengampunan yang daripada Engkau oleh karena kemurahan dan belas kasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita yang menerima pengampunan dosa. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membacakan responsoria kita pada pagi hari ini. Mari kita baca secara bertanggapan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang heboh roboh? Mereka hanya bermaksud melepaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka menghakimi. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Gloria Patri. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat kembali lagu pujian menyambut firman Tuhan, Sentuh Hatiku.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat ibadah minggu kami di mana Tuhan memberkati, memimpin dan menyertai. Bahkan terima kasih buat kesempatan ini kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan diberitakan. Bapa di surga, kami mohon pertolongan-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Kiranya kami dimampukan dan ditolong untuk menghidupi serta melakukan kebenaran-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita boleh bertemu dalam kebaktian minggu hari ini. Adapun khotbah bagi kita di kebaktian minggu hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Satu bagian lagi nats khotbah kita dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita hari ini adalah bebas dari kecanduan. Bebas dari kecanduan. Mungkin ketika mendengar tema ini kita berpikir, saya kecanduan apa ya? Atau kita merasa saya sedang tidak kecanduan apa-apa. Nah, dalam pendahuluan khotbah ini untuk memahami tema ini, saya mengajak kita memikirkan apa itu kecanduan. Apa itu kecanduan? Arthur Horvath menyatakan kecanduan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang kali dan sangat didambakan untuk dialaminya lagi. Dan jika perlu orang tersebut bersedia berkorban meskipun menimbulkan dampak atau konsekuensi negatif. Singkatnya, kecanduan bicara tentang keterikatan terhadap sesuatu. Keterikatan terhadap sesuatu. Apakah itu kebiasaan-kebiasaan? Apakah itu benda? Apakah itu hal-hal yang buruk? Sedangkan Bauman menyatakan membagi kecanduan itu ada dua. Yang pertama, kecanduan terhadap suatu barang. Contoh, kecanduan terhadap rokok. Bisa orang kecanduan? Bisa. Maka jangan heran orang lebih mending beli rokok daripada beli telur ayam kampung. Orang lebih mending beli rokok daripada beli susu atau garam. Kecanduan terhadap barang, contoh lain kecanduan terhadap minuman-minuman keras atau alkohol. Dia merasa segar kalau minum minuman keras. Dan saban hari tiada hari tanpa meminum minuman keras. Contoh lain kecanduan terhadap obat-obatan terlarang dan narkoba. Bauman mengatakan ini kecanduan terhadap suatu barang atau benda.
Kalau anak zaman sekarang mungkin kecanduan dengan gadget, dengan Android, smartphone, handphone. Maka jangan heran kalau gereja aktif mengadakan ibadah tatap muka, orang-orang banyak lebih khawatir ketika datang ke gereja kalau handphonenya tinggal daripada Alkitab tinggal. Orang lebih khawatir, lebih gelisah kalau handphonenya tinggal daripada Alkitab tertinggal. Kecanduan yang kedua, Bapak Ibu, kecanduan terhadap proses kegiatan. Kecanduan terhadap proses kegiatan ini bicara tentang sebuah aktivitas yang dilakukan. Contohnya seperti berjudi. Ya, ini bicara tentang aktivitas kebiasaan. Melihat pornografi. Kecanduan bermain games. Dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kecanduan ini, baik itu kecanduan terhadap benda atau barang, kebiasaan-kebiasaan aktivitas, ini bicara tentang keterikatan kita terhadap sesuatu itu, sehingga kita rela mengorbankan apapun demi mendapatkannya. Kecanduan terhadap sesuatu itu sehingga kita lebih mengutamakan Dia daripada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa manusia bisa mengalami kecanduan atau keterikatan? Mengapa? Jawabannya, pada dasarnya yang menyebabkan manusia mengalami kecanduan, keterikatan adalah dosa dan si jahat atau iblis. Dosa merupakan penyebab manusia mengalami keterikatan, kecanduan terhadap hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Maka kalau ditanya siapa yang tidak berdosa? Semua orang berdosa. Kalau semua orang berdosa, maka dimungkinkan bahkan dipastikan setiap orang punya kesempatan mengalami dan jatuh dalam keterikatan dan kecanduan. Maka jangan berkata, aku kan kuat, aku kan hebat. Sebagai orang berdosa, engkau punya peluang, punya kesempatan untuk jatuh dalam keterikatan, kecanduan itu. Maka jangan sepele dan anggap remeh. Yang kedua, apa yang menyebabkan seseorang kecanduan? Pada dasarnya, secara teologisnya, setan itu terlibat mempengaruhi pola pikir seseorang dengan dosa sebagai pintu masuknya, memakai tipu muslihatnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, bagaimana sikap kita tentang pekerjaan setan? Sadarlah, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang tidak menyadari kalau dia jatuh dalam keterikatan dan kecanduan. Maka dibutuhkan sikap kita yang senantiasa sadar dan berjaga-jaga, sebab persoalan kita, lawan kita, musuh kita tidak kelihatan. Dia adalah si jahat, dia adalah iblis yang tidak pernah berhenti untuk menjatuhkan kita. Jadi kedua hal ini secara Alkitab yang paling mendasar mengapa seseorang dapat mengalami keterikatan dan kecanduan.
Hal-hal yang lain yang praktis mungkin karena pergaulan kah, karena gengsi kah, karena akar pahit kah, karena beban pikiran kah. Tapi yang paling mendasar, dosa dan pekerjaan si jahat atau iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin kedua, mengapa kita tidak boleh jatuh dalam kecanduan dan keterikatan? Mengapa kita tidak boleh jatuh dalam kecanduan dan keterikatan? 1 Korintus pasal 6 ayat 19 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus?" Kita tidak boleh jatuh dalam keterikatan terhadap hal-hal yang buruk, jatuh ke dalam kecanduan terhadap hal-hal yang mendukakan, yang tidak menyenangkan Tuhan, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Maka secara implisitnya, mengapa kita tidak boleh kecanduan merokok, bahkan tidak boleh merokok? Karena rokok itu tidak sifatnya mendatangkan kesehatan. Rokok itu sifatnya, akibatnya merusak tubuh kita. Hal-hal yang merusak tubuh kita berarti kita melanggar firman Tuhan ini. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Maka orang yang merusak tubuhnya, orang yang mengabaikan kesehatannya, melanggar perintah firman Tuhan ini. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Oleh karena itu, menjadi alasan bagi kita untuk tidak sekali-kali pun terikat dan jatuh dalam kecanduan. Secara implisit, mengapa anak-anak Tuhan tidak boleh merokok? Karena rokok merusak tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Masa tempat kediaman Roh Kudus kita rusak? Bapak Ibu Saudara-saudara, jika ada di antara kita yang kesulitan lepas dari rokok, kita sedang kecanduan. Untuk rokok tidak usah kecanduan, merokok saja pun tidak usah, tidak boleh. Karena merusak bait Roh Kudus. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh jatuh dalam keterikatan dan kecanduan? Jawabannya dikatakan pada ayat 19, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Diri kita ini bukan lagi milik kita. Paulus berkata dalam surat Galatia, "Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Hidupku bukan milikku lagi, maka aku tidak boleh semena-mena memperlakukan diriku." Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa hidup kita bukan milik kita? Jadi kalau Bapak Ibu masih merasa hidupmu, tubuhmu adalah milikmu, berarti kita belum memahami ayat yang ke-20. Ayat 20 berkata, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kristus telah menebus kita. Kristus telah menebus kita, membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Kapan Yesus membeli menebus kita? Ketika dia mengorbankan dirinya di kayu salib, mati sebagai korban tebusan bagi kita orang-orang berdosa. Kita ditebus dan dijadikan milik Allah. Sesungguhnya dosa mengikat kita, dosa membelenggu kita, tapi oleh kematian Kristus, hutang dosa itu dibayar lunas. Maka mulai hari ini, mari kita menyadari, hidupku bukan milikku, tubuhku bukan milikku, tapi milik Allah. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh jatuh dalam keterikatan dan kecanduan? Jawabannya Bapak Ibu, karena tubuh kita ini ditetapkan, dirancang untuk memuliakan Allah.
Maka ayat 20 katakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, muliakanlah Allah dengan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melangkah lebih tinggi. Mari kita bertolak ke tahap yang lebih tinggi. Jikalau engkau sudah mengalami karya penebusan Kristus, maka hidupmu bukan milikmu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Hidupmu itu untuk memuliakan Allah, bukan mempermalukan Allah. Bapak Ibu, saatnya kita menjadi berkat. Saya berharap orang bisa melihat ada Yesus dalam hatimu. Bukan ada Yesus dalam mulut kita saja, tapi ada Yesus dalam hati kita. Karena pada akhirnya Bapak Ibu, dari buahnya lah kita dikenal. Dari sikap kehidupan perilaku kita lah ditandai orang siapa kita. Dari kehidupan kita sehari-hari lah, perbuatan kita lah, orang tahu siapa kita sebenarnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 memberikan kita alasan mengapa kita tidak boleh jatuh dalam keterikatan dan kecanduan. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bebas? Jadi kalau kita renungkan, kita sedang terikat dengan sesuatu, terikat terhadap sesuatu benda, kebiasaan-kebiasaan buruk. Sekarang kita bertanya, bagaimana supaya kita bebas, lepas, merdeka dari keterikatan dan kecanduan? Yang namanya merdeka Bapak Ibu berarti kita sudah bebas, tidak diperbudak lagi, tidak dijajah lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya orang bisa bebas dari kecanduan, lepas dari keterikatan, jika ada yang membebaskannya. Maka orang yang terikat dan kecanduan tak akan mampu membebaskan dirinya sendiri, tak akan bisa melepaskan dirinya sendiri, tidak akan mampu Bapak Ibu. Maka kita membutuhkan tindakan dari luar diri kita. Kita membutuhkan pertolongan dari luar diri kita. Bagaimana caranya? Yohanes 8 ayat 36, firman Tuhan berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya tertarik dengan kata benar-benar merdeka. Berarti ada yang tidak benar-benar merdeka. Sering sekali ketika kita berusaha untuk lepas dari kecanduan rokok, kecanduan gadget, kecanduan game online, kecanduan kebiasaan-kebiasaan buruk, ketika kita berusaha, mungkin satu hari berhasil, tapi hari kedua balik lagi. Mungkin 3 hari mampu menahan diri, hari keempat balik dan jatuh lagi dalam keterikatan kecanduan itu. Itulah kondisinya orang yang tidak benar-benar merdeka. Orang yang merdeka tapi hanya sementara. Orang yang merdeka tapi masih terikat. Ini orang yang tidak benar-benar merdeka. Bukankah banyak yang seperti itu, Bapak Ibu? Ketika hari Natal, Tahun Baru, komitmennya luar biasa.
Janjinya luar biasa, semangatnya luar biasa. Begitu sampai di bulan Januari pertengahan, kembali lagi ke kebiasaan buruk itu. Bukankah juga sering begitu? Ketika Tuhan izinkan mengalami pergumulan, sakit penyakit, wah, janji kita kepada Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Ketika Tuhan pulihkan, beri kesempatan, semakin baik. Bapak Ibu, realitanya bagaimana? Itu kemerdekaan sementara. Tapi ketika Kristus memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Kita benar-benar dimerdekakan secara total, dilepaskan secara total. Dalam hal ini, ketika Kristus memerdekakan kita, status kita diubahkan. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Maka Bapak Ibu, bagaimana kita supaya bisa bebas, lepas dari ikatan kecanduan? Kita butuh Kristus. Kita butuh karya Allah yang memerdekakan kita. Poin kedua, bagaimana supaya kita bisa bebas dari ikatan dan kecanduan? Bapak Ibu yang terkasih, 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ada di dalam Kristus, en Kristus. Dalam hal ini Bapak Ibu, orang akan benar-benar mengalami kebebasan dan kelepasan ketika dia berada dalam Kristus. Ketika dia percaya dan beriman kepada Yesus. Kehadiran Yesus dalam kehidupan kita dan hidup kita dalam Kristus menjadikan kita bebas dan lepas dari setiap keterikatan yang ada. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mengalami pembebasan itu kita harus percaya dan menerima Yesus Kristus serta tinggal dalam Dia. Ada banyak orang berusaha bebas dari kecanduan, berusaha lepas dari keterikatan, hanya bersifat 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Setelah itu balik lagi. Jangan heran, kita butuh Kristus. Maka 2 Korintus 5 ayat 7, jadi siapa yang ada dalam Kristus. Tidak semua orang bisa bebas dan lepas dari keterikatan. Hanya orang yang ada dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalaulah saya bertanya melalui khotbah ini, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu merasakan ada Yesus hadir dalam kehidupanmu? Terasa enggak kalau Yesus itu ada di hatimu? Terasa enggak? Terasa enggak kalau Kristus itu ada dalam kehidupanmu? Terasa tidak? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang beriman kepada Yesus adalah orang yang dilepaskan, dibebaskan dari belenggu ikatan apapun. Status kita diubahkan karena Kristus ada dalam hati kita. Kehadiran Kristus dalam hidup kita menjadikan kita berbeda dengan dunia ini. Tidak sama dengan dunia ini. Kehadiran Kristus dalam diri kita menjadikan kita berbeda. Tidak lagi sama dengan dunia ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini poin kedua. Bagaimana supaya kita bebas, lepas dari kecanduan? Kita harus ada dalam Kristus. Kita harus tinggal dalam Yesus. Mau ada masalah, ada pergumulan, mau sedang ada guncangan, mau sedang sakit, sedang sembuh, sedang sehat, tetaplah dalam Kristus. Poin ketiga, Bapak Ibu, poin ketiga berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam poin ketiga ini, orang akan dibebaskan dari ikatan dan kecanduan kalau ia hidup sebagai ciptaan baru. Hidup sebagai ciptaan baru itu yang bagaimana? Meninggalkan kehidupan yang lama. Kehadiran Kristus di hidup kita menjadikan kita ciptaan baru. Maka sebagai ciptaan baru, kita milik Kristus dan Kristus milik kita. Sebagai ciptaan baru, kita meninggalkan hidup dan kebiasaan lama yang penuh dosa. Sebagai ciptaan baru, kita akan mencintai firman Tuhan dan melakukannya. Sebagai ciptaan baru, kita akan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan sebagai ciptaan baru, kita akan memenuhi panggilan pelayanan. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di luar Yesus, kita akan jatuh dalam keterikatan. Di luar Yesus, kita akan jatuh dalam kecanduan dan kecanduan. Tapi dalam Kristus kita menemukan kelepasan. Dalam Kristus kita menemukan kebebasan, pemulihan, kesembuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita hidup sebagai ciptaan baru? Sudahkah kita hidup sebagai manusia baru? Jikalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Sebagai penutup bagi kita dalam khotbah ini, kecanduan, keterikatan hanya akan membuat kita melakukan kehendak iblis yang membawa kita ke dalam dosa. Ini yang pertama. Kecanduan, keterikatan membawa kita melakukan kehendak iblis yang membawa kita dalam dosa. Maka tidak ada kecanduan-kecanduan, keterikatan di luar Tuhan yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, yang membuat rohani kita bertumbuh. Tidak ada. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, hati-hati dengan hobi, hati-hati dengan kesenangan diri, hati-hati dengan kebiasaan-kebiasaan yang kelihatannya menghibur. Namun jika itu mengikat kita dan membuat kita semakin jauh dari Allah, maka sadarlah kita sedang terikat dan jatuh dalam kecanduan. Hati-hati dengan kebiasaan kita. Mungkin kita berkata, menurutku itu baik. Kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, keterikatan-keterikatan yang membuat kita jauh dari Tuhan, berdosa terhadap Tuhan, itu menunjukkan kita sedang mengalami kejatuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui khotbah ini, firman Tuhan bertanya, apakah engkau sedang terikat? Apakah engkau sedang kecanduan?
Terhadap apa? Terhadap barang atau benda? Apakah engkau sedang terikat dan kebiasaan-kebiasaan, kegiatan-kegiatan, praktek hidup? Mari kita datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita bebas dari kecanduan. Jangan sampai kita kecanduan. Kenapa? Karena tubuh kita ini bait Roh Kudus. Jangan sampai kecanduan. Karena apa? Karena kita bukan milik kita lagi. Jangan sampai kecanduan. Kenapa? Karena kita ditetapkan untuk memuliakan Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Semua kita punya kesempatan untuk jatuh dalam keterikatan. Dosa dan pekerjaan iblis menjadi hal yang paling mendasar, menyebabkan orang jatuh dalam kecanduan. Tapi syukur kepada Allah, siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari kecanduan kecuali Tuhan sendiri. Kecuali karya Kristus di kayu salib yang memerdekakan, melepaskan kita. Karena itu Bapak Ibu, mari tinggal dalam Kristus, percaya kepada Yesus. Hiduplah sebagai ciptaan baru. Ciptaan baru hidupnya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ciptaan baru itu hidupnya menjadi berkat. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan mampukan kita untuk mengerti dan memahami firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan. Siapapun di antara jemaat-Mu yang mengalami keterikatan, kecanduan terhadap rokok, kami mohon supaya Tuhan jamah, Tuhan lepaskan, Tuhan tolong supaya bebas dari kecanduan akan rokok. Siapapun di antara jemaat-Mu yang mendengarkan kecanduan akan kebiasaan-kebiasaan buruk, perilaku kegiatan yang tidak sehat, kami mohon Tuhan jamah, Tuhan lepaskan, bebaskan dalam nama Yesus. Sekiranya ada yang kecanduan game online, kecanduan gadget, kecanduan handphone, kami mohon Tuhan bebaskan, lepaskan dalam nama Yesus. Tuhan tolong supaya kami hanya punya keterikatan dengan Engkau saja. Tolong kami supaya kami hanya terikat dengan Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, marilah kita mengakui iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan sebelum mengumpulkan persembahan kita angkat lagu pujian yang keempat, Jangan Kamu Khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga pelihara.
saudara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga melihara. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini masih diberi kesempatan boleh memberi. Biar Tuhan apa yang telah kami berikan itu boleh digunakan untuk keperluan gereja kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan jemaat yang telah memberi, berkati kesehatan, berkati pekerjaan setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menutup ibadah kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, biarlah hidup kita sungguh-sungguh dilepaskan dari setiap keterikatan yang membelenggu kita selama ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yuan Chúa Giêsu Kitô tự ân huệ, sang ti ta sợ ai, sân lĩnh tự can tông, trang ini mun, chong rentong cai, chong cintian, setau, yung yuan yuan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.